Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di The Rafa Channel. Setelah lama kita tak berjumpa di YouTube channel, karena memang setelah panen bulan April lalu, kita mempersiapkan pakan alternatif untuk lebih menekan kos produksi pakan dari ayam, supaya kita tidak bergantung 100% ke pakan pabrik yang belakangan ini harganya selalu naik terus. Nah, kita akan mencoba menggantikan sebagian pakan pabrik dengan yang pertama adalah Azolla, yang kedua kita akan mencoba dengan Maggot. Nah, untuk yang Azolla ini ya, terlebih dahulu kita harus menyiapkan kolam seukuran 3 kali 8 atau seluas 24 meter persegi. Bibit Azolla dapat kita beli dari banyak penjual di online. Kita mendapatkan bibit Azolla 1 kilonya seharga Rp25.000. Untuk kolam seluas 24 meter persegi, kita membutuhkan sekitar 3 kilogram Azolla. Jadi dengan modal 75.000 kita sudah bisa membeli untuk bibit Azolla. Nah, sebelum kita membeli bibit Azolla, terlebih dahulu tentunya kita mempersiapkan kolam. Kolam itu dapat terbuat dari semen, dari bak plastik, atau dari dari terpal. Untuk kita sekarang ini untuk efisien biaya, kita membuat kolam dari terpal yang luasnya 24 meter persegi, seukuran 1,5 kali 8, ada 2 kolam. Jadi luasnya 2 kolam itu adalah 12 meter persegi ditambah 12 meter persegi, totalnya 24 meter persegi. Nah, setelah kolam jadi, kita persiapkan untuk dasar kolam itu dengan lumpur atau tanah basah yang kita bisa ambil dari sekitar rawa-rawa atau sawah di sekitar lokasi kandang kita. Nah, dengan ketebalan lumpur itu setebal 5 cm. Setelah lumpur kita sebarkan di dasar kolam, lalu kita beli pupuk organik padat yang kita bisa beli di toko-toko pertanian, yang kebetulan kita mendapatkan satu sak 40 kilo seharga Rp40.000. Lalu kita taburkan pupuk organik itu 1 meter persegi sekitar 50 gram sampai 100 gram. Jadi kalau untuk total kolam kita seluas 24 meter persegi, kita menaburkan sekitar 1,2 kilo sampai 2,4 kilo. Kita taburkan pupuk-pupuk itu di atas lumpur. Setelah itu baru kita isi air. Sebaiknya air itu kita ambil dari air sumur yang sudah kita genangi dulu 1 hari, atau kita bisa juga ambil dari air kolam ikan.
kedalaman kolam atau ketinggian air itu sekitar 15 sampai 20 cm atau 10 sampai 15 cm dari dasar lumpur, agar bibit-bibit azolla itu dapat berkembang dengan cepat, ya, karena akarnya tidak terlalu jauh dari dasar lumpur, ya kan. Nah, setelah air kita isi, ya, kita diamkan 1-2 hari, baru kita pesan azolla. Nah, setelah azolla datang, bisa langsung kita tebarkan masing-masing 1,5 kilo di tiap-tiap kolam yang kita buat itu. Nah, setelah itu kita diamkan saja sampai 1 minggu. 1 minggu, insya Allah bibit azolla itu akan berkembang menutupi seluruh permukaan kolam. Nah, sekarang setelah 1 minggu bisa kita lihat kan di kolam azolla kita sudah dari 2 kolam itu sudah penuh semua bibit azolla, dan kita bisa langsung panen. Kita langsung panen, namun pada saat panen kita harus tetap menyisakan sedikit lah, kira-kira 15 atau 20% dari luas kolam itu kita tetap tinggalkan bibit azolla supaya mereka bisa berkembang. Dari hasil panen yang kita dapatkan hari ini, setelah kita timbang, tiap kolam dapat menghasilkan 8 kg. Jadi dari 2 kolam yang kita punya ada ukuran 1,5 kali 8 ini, kita bisa menghasilkan 16 kg. Dengan menyisakan sekitar 20% dari luas kolam kita, itu bibit azolla, supaya kita tidak usah beli lagi, dia bisa berkembang dalam seminggu. Jadi untuk kolam ukuran kita ini, kita bisa menghasilkan azolla dalam seminggu sekitar 16 kg. Yang insya Allah nanti untuk ayam berjumlah 100 ekor, ya, kalau untuk ayam berjumlah 100 ekor, artinya kita cukup ya untuk ayam berjumlah 100 ekor, kebutuhan 2 kolam ini cukup per minggunya, karena dia menghasilkan 16 kg per minggu, ya. Padahal kita per minggu bibit azolla ini kita hanya butuh pada minggu ke-5, ya, kita hanya butuh 5,6 kilo, ya. Karena ayam yang kita untuk 100 ekor ayam ini dapat diberikan azolla pada minggu ke-7, ya. Masuki minggu ke-7, dan mulai minggu ke-7 itu untuk 100 ekor ayam per minggu kita hanya butuh 5,6 kilo pada minggu ke-5, minggu ke-6 kita butuh 7 kilo per minggunya, minggu ke-7 kita butuh 8,4 kilo. Artinya dari 2 kolam ini kita masih bisa mencukupi, ya kan? Sampai hari ke-60 aja kita masih bisa mencukupi, hari ke-70 sampai panen, kita masih bisa, dengan 2 kolam ini kita masih bisa mencukupi kebutuhan azolla. Ya, kebutuhan azolla kita masih bisa mencukupinya, karena hanya kebutuhannya sampai dari umur 5 minggu sampai panen itu hanya sekitar 63 kilo. Nah, sekarang kalau ayam kita ada 200 ekor, berarti kita menyiapkan 4 kolam ukuran 1,5 kali 8, ya kan? Itu aja kuncinya, ya kan? Kalau 200 ekor, kalau 300 ekor ya kita kalikan aja, berarti ada 6 kolam, ya begitu seterusnya. Nah, saya kira untuk kebutuhan azolla ini kita sudah berhasil mengembangkannya. Insya Allah nanti kalau ayam kita sudah masuk pada akhir bulan ini,
kita bisa langsung menerapkannya sebagai pakan alternatif yang mengandung protein nabati, sehingga bisa mengurangi penggunaan pakan pabrik. Jadi kita bisa menekan kos produksi dari biaya pakan. Mudah-mudahan nanti pada saat kita udah menerapkan ini pada DOC kita bisa menerapkannya sesuai dengan yang kita harapkan. Sebelum video ditutup, saya akan sampaikan fakta unik tentang reptil purba terbang yang bernama Quetzalcoatlus northrop. Quetzalcoatlus northrop atau yang disebut dengan Quetzalcoatlus merupakan salah satu spesies dinosaurus terbang terbesar yang pernah ada di bumi. Rentang sayap binatang purba ini bisa mencapai 11 meter dan beratnya mencapai lebih dari 2 ton. Tinggi Quetzalcoatlus mencapai 6 meter yang hampir setinggi jerapah dewasa. Dan pada gambar ini disandingkan dengan manusia setinggi 1,8 meter. Menurut BBC Science Focus, reptil purba ini bisa terbang selama 10 hari lamanya serta memiliki kecepatan maksimum mencapai 130 km per jam. Reptil purba ini mempunyai kepala besar dan paruh yang panjang. Diperkirakan makanan utamanya berupa ikan karena tidak memiliki gigi, serta memangsa berbagai binatang kecil di darat. Namun hal ini masih menjadi perdebatan karena fosil tengkorak kepalanya yang ditemukan kurang lengkap. Sekian video dari kami. Jumpa lagi di The Rafsa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.